Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masalah inflasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Menentukan pengertian inflasi. 2. Mengidentifikasi penyebab inflasi. 3. Mengklasifikasikan jenis inflasi. Yang 4. Menghitung inflasi dan mengklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan. Dalam tayangan ini, saya juga sedikit menerangkan tentang mind map-nya. Inflasi, itu yang akan dibahas adalah pengertian inflasi, kemudian penyebab inflasi, kemudian jenis inflasi, dan rumus inflasi. Kita perhatikan gambar dalam tayangan dalam slide ini. Jelang Lebaran 2021, harga daging sapi di Jakarta merangkak naik. Nah, apakah kenaikan harga daging sapi termasuk inflasi? Nah, sekarang kita lihat kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan terus-menerus. Itu adalah yang dikatakan dengan inflasi. Sementara 3 komponen inflasi adalah adanya kenaikan harga, kemudian bersifat umum, dan ketiga berlangsung terus-menerus. Sekarang, penyebab inflasi adalah yang pertama jumlah uang beredar, yang kedua permintaan, yang ketiga penawaran. Kita perhatikan tayangan berikut. Ketika jumlah uang beredar naik, maka sedangkan jumlah barang tetap, maka harga naik. Dicontohkan, ketika jumlah uang 100.000, harga permen 1.000 dan tingkat harga adalah 100. Sementara ketika harga 500.000, sementara jumlah permennya 1.000, harga yang dicapai adalah 500. Nah, sekarang pembahasannya adalah demand pull inflation, yaitu di mana ketika pendapatan bertambah, daya beli bertambah, sehingga menyebabkan permintaan bertambah, maka harga akan naik. Perhatikan kurva demand pull inflation. Inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan. Ketika pendapatan naik, maka konsumen bisa membeli barang lebih banyak. Sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kanan dari D1 menjadi D2, yang akan menyebabkan harga naik dari P1 menjadi P2. Ini yang kedua, cost push inflation, di mana upah karyawan naik, biaya produksi naik, menyebabkan harga naik. Perhatikan kurva berikut. Kenaikan biaya produksi menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan menjadi berkurang, sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri dari S1 menjadi S2, yang mengakibatkan harga naik dari P1 menjadi P2.
Nah, sekarang jenis inflasi. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahan, yang kedua penyebab, yang ketiga asal. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan kita bagi, yaitu inflasi ringan dari 0% sampai 10%. Inflasi sedang di atas 10% sampai 30%. Inflasi tinggi dari di atas 30% sampai 100%, dan inflasi sangat tinggi yaitu inflasi di atas 100%. Inflasi berdasarkan tingkat penyebab tadi sudah kita bahas, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Inflasi berdasarkan asalnya, domestic inflation dan important inflation. Domestic inflation adalah di mana ketika pemerintah mencetak uang baru menyebabkan jumlah uang beredar bertambah sehingga harga naik. Kemudian important inflation ketika harga barang impor naik dan nilai tukar mata uang asing naik. Nih, laju inflasi, rumus laju inflasi ya seperti ini. IHKN dikurangi IHK0 dibagi IHK0 dikali 100%. Nah, demikian paparan mengenai inflasi. Terima kasih.